Assalamualaikum, kita lanjutkan ke non-inverting. Profesor dari WS Amri walaupun bilisannya amin. Oke, non-inverting rangkaiannya seperti apa? Rangkaian non-inverting adalah seperti ini, di mana inputannya kita berikan pada non-inverting, kemudian ini adalah Vout-nya, ya ada dua buah resistor S1 dan R2. Kemudian di sini kita umpan balikan ke inputan yang inverting. Nah, ini adalah konfigurasi dari rangkaian non-inverting. Jangan salah ya, jangan misalkan ini kalian berikan V in, sedangkan umpan baliknya kalian masukkan ke positif, ya itu salah. Oke, penting untuk diingat rangkaian OPM ini umpan baliknya udah tadi ya, maksudnya penting. Kasus pertama, ideal. Kasus ideal. Ideal itu apa berarti? AO-nya penguatan open loop dari OPM ini adalah tak terhingga, besar sekali ya. Kemudian hambatan inputnya yaitu tak terhingga. Kalau hambatan input tak terhingga artinya apa? Tidak ada arus yang masuk ataupun keluar dari OPM ya. Arus ke sini 0, ke sini juga 0. Oke. Rumus OPM. Oke, rumus umumnya. Rumus umumnya kita ketahui ya bahwa Vout sama dengan inputan non-inverting dikurangi inverting kali A0. Agar Vout ini finite itu artinya tidak tak terhingga atau nilainya reasonable ya. Nilainya ada gitu. Maka karena AO-nya tak terhingga, ini berarti otomatis harus kecil sekali. Kalau ini kecil sekali atau mendekati 0, sehingga bisa kita katakan Vin 1 sama dengan Vin 2. Ya, bisa saya katakan tegangan di sini harus sama dengan tegangan di sini. Ya. Kenapa? Ya dari sini. Logikanya, kalau VO2 ada nilainya, anggaplah 5 volt atau 10 volt dan seterusnya ya, ada nilainya, di mana penguatan open loop-nya besar sekali, ya, ini besar sekali, supaya ini ada nilai otomatis ini harus kecil sekali ya. Kalau ini kecil sekali berarti mendekati 0, sehingga bisa kita katakan V1 sama dengan V2. Kalau V1 sama dengan V2, maka berarti apa? Vin sama dengan Vx. Ini ya, Vin sama dengan Vx. Oke, sedangkan ini adalah Vin. Sebentar ya. Oke, ini ya, saya gambar ulang. Karena tidak ada arus yang ngalir ke sini, sama dengan 0 ya arusnya. Arus sama dengan 0. Maka otomatis apa? Dari persamaan yang ini, ini ya, ini persamaan umumnya ya. Berarti apa? V1 itu sama dengan V2. Kok V0, V2. Artinya apa? Berarti Vin sama dengan Vx. Vn ini sama dengan Vx. Oke, berarti kita bisa tahu nih arus ke sini nih. I ini adalah Vx kan? I adalah Vx dibagi R2. Ya kan? Atau Vin dibagi R2. Ya kan? Ini kan Vin sama aja Vn ya. Bagi R2 adalah I. Oke. Kemudian kita bisa tahu nih. Karena tidak ada arus yang ngalir ke sini, saya bisa tahu bahwa Vout itu bahwa Vx, ya ini Vx ya. Apa jadinya? Pembagi tegangan ya Vx itu. Vx adalah, karena tegangan total ini adalah Vout ya. Maka Vx tegangan ini adalah ini ya, dibagi R1 plus R2 ya, total ini dikali Vout. Gitu. Ya. Nah, kemudian Vx itu apa? Vx itu adalah Vin. Ya kan? R2 per R1 plus R2 kali Vout. Maka Vout per Vin, ya, Vout per Vin, berarti apa? R1 plus R2 dibagi R2. Yang ini kan? Maka Vout per Vn itu adalah R1 per R2 ditambah 1. Ini adalah penguatannya. Oke, ini adalah kita sebut dengan ACL. Penguatan closed loop-nya. Apa sih closed loop? Nah, ini umpan balik.
kembali. Nah, kalau misalkan ditanya berapa arusnya, ya berapa arusnya adalah V in dibagi R2. Arus yang di sini gimana? Sama ya. Arus yang di sini sama dengan arus yang di sini. Loh, kan ada cabang sini. Ya, tapi nggak ada arus yang masuk ke sini. Ini arusnya 0. Maka otomatis arus yang sini ya sama dengan arus yang di sini. Gitu. Gitu ya. Oke, ini V out per V in sama dengan R1 per R2 ditambah 1. Ingat ya, R1 ini adalah hambatan yang di atas. Yang ini. R2 hambatan yang di ground. Yang kena dengan ground. R2 ini. Ya. Oke. Dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa gain itu penguatan ya, penguatan closed loop-nya. Jadi V out per V in itu gain ya. Itu tidak tergantung dari penguatan A0 ini. Ya kan? Ada A0 nggak di sini? Nggak ada. Gitu. Jadi ini membungkus OPM ya, tidak tergantung dari parameter bawahan OPM. Hanya komponen luarnya saja. Jadi pemanfaatnya gampang sekali, analisanya juga gampang sekali. Oke. Bandingkan misalkan dengan common emitter atau common source. Ini contohnya common emitter ya, rangkaian transistor. Di mana inputannya melalui basis, kemudian bebannya kita berikan pada kolektor. Bukan beban ya, outputnya kita ambil pada kolektor. Jika LD efek diabaikan, maka kita bisa peroleh bahwa penguatan ampli ini adalah min GM dikali RC. RC itu ini, GM itu adalah transfer conductance dari transistornya. Nah, GM ini tergantung dari suhu ya, dari VT tadi. Nanti kalau kita belajar transistor, kami bisa tahu bahwa dia tergantung dari suhu, proses pembuatan, dan tegangan supply-nya. Sehingga dia sangat tergantung dari parameter-parameter transistornya dan kondisi tegangan inputnya. Tegangan power untuk ampli ini. Ya. Sedangkan pada OPM, ya, dia hanya tergantung dari hambatan yang kita berikan pada OPM, ya, hambatan luar. Nah, sehingga dia rangkaiannya, pemuatannya ya, otomatis lebih stabil gitu daripada yang ini, terhadap suhu setidaknya. Ya. Kalau lebih stabil terhadap suhu, Pak, kan resistor juga pengaruh terhadap suhu. Ya, walaupun resistor pengaruh terhadap suhu, tapi karena dia dibagi seperti ini, maka kan saling menghilangkan gitu. Ini juga naik, akan saling menghilangkan. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat, kita bandingkan jika open loop-nya, jadi open loop dari OPM ini, open loop ya, itu tidak terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi berarti artinya berapa? Misalkan 1000. Ya, kalau yang sebelumnya kan mungkin tak terhingga yang ideal. Sedangkan ini tidak terlalu tinggi atau tidak ideal. Apakah nanti penguatan V out per V in-nya sama seperti yang sebelumnya? Nah, jawabannya adalah tidak. Oke, kita lihat ya kasus di mana manualnya tidak terhingga, manualnya tidak terlalu tinggi, maka asumsi bahwa V in 1 yang ini sama dengan tegangan V in 2, V2 itu tidak berlaku lagi. Ya, ini tidak sama. Kenapa? Ya kita lihat persamaan umumnya. Tadi kalau ininya tak terhingga atau sangat besar sekali, otomatis ini harus sangat kecil sekali. Kalau ini sangat kecil sekali, artinya apa? V1 sama dengan V2. Dikali tak terhingga, karena dia kecil, kembali lagi ya. Karena ini kecil sekali berarti sama aja V1 sama dengan V2, sehingga analisis kita seperti yang tadi ya sebelumnya. Ya, ada analisa yang tadi, yang ini tadi ya. Oke, nah sehingga V1 sama V2 tidak berlaku lagi ya. Karena ini tidak terlalu besar, otomatis ini tidak boleh terlalu kecil. Tidak kecil sekali. Ya, sehingga bisa dikatakan V1 dan V2 ini ada selisihnya. Ya. Jadi V1 tidak sama dengan V2. Oke. Maka asumsi V1 sama dengan V2 tidak berlaku lagi ya. Oke. Nah, kita lihat Vx adalah R2 dibagi R1. Vx adalah tapi kita asumsi tetap hambatan input tak terhingga ya.
Berarti ini adalah membagi tegangan ya, membagi tegangan, di mana tegangan R2 itu dengan Vx sama dengan R2 dibagi R1 plus R2 ya. R2 dibagi R1 plus R2 dikali dengan Vout. Vout itu adalah tegangan ini. Oke. Aduh. Kemudian ini kita masukkan ke persamaan umum. Nah ini persamaan umum ini. Kita masukkan, maka persamaan kita menjadi seperti ini. Oke. Vout, ini Vout ya. Sama dengan Vin. Oke. Sedangkan V2 lihat itu adalah yang inverting. Berarti Vx kan ya. Tegangan Vx kan ya. Ini tegangan Vx ya. Oke. Vx itu apa? Vx itu adalah ini. Kita perhatikan seperti ini ya. Seperti ini. Ntar saya zoom dulu. Fokus dulu ya. Oke. Maka kita olah benar-benar hasilnya seperti ini. Vout per Vin sama dengan A0 dibagi 1 plus R2 per R1 plus R2 dikali A0. Nah sekarang ini adalah persamaan umum untuk jika A0-nya tidak tak terhingga. Nih. Ini adalah persamaan umumnya. Ya. Persamaan umumnya adalah ini. Jika syaratnya A0-nya jika tak terhingga. Oke. Dari persamaan ini di atas, dari persamaan ini kita bisa lihat nih. Kalau misalkan A0-nya tak terhingga, ya, atau besar sekali, artinya apa? Artinya ini, ya, atau plus 1 ini nggak ngaruh ya. Plus 1 tidak ngaruh, sehingga penguatan kita ya, menjadi R1 plus R2 dibagi R2. Gitu ya. Coba kalian bayangin deh. Kalau ini tak terhingga, otomatis 1 ini kan nggak ngaruh. Kalau 1 ini nggak ngaruh, sehingga persamaan kita menjadi apa? Persamaan kita itu nanti menjadi, sebentar ya. Nah, seperti ini. Persamaan kita jadi seperti ini. Ya, plus 1-nya tadi nggak ngaruh kan. Plus 1 apalah di tahap 1 tambah 100.000 apa gunanya kan gitu. Nah, kalau udah seperti ini berarti bisa coret nih. Sehingga Vout per Vin-nya menjadi R2 per R2 plus R1 dibagi R2 sama dengan kembali seperti yang tadi. Gitu ya. Sama dengan Vout per Vin sama dengan AVCL gitu ya. AVCL itu artinya penguatan closed loop. Ya. Sebenarnya anode tidak perlu tak terhingga ya, asalkan anode besar sekali agar persamaan menjadi ideal. Anode tidak perlu besar sekali, kita hanya butuh di mana R2 yang ini ya, term yang ini itu jauh lebih besar pada 1. Gitu. Buat jadi agar OPM itu menjadi sama seperti ideal gitu ya, persamaan closed loop-nya, penguatan closed loop-nya, maka kita usahakan ini itu jauh lebih besar daripada 1. Jauh lebih besar daripada 1 itu berapa ya? Berapa ya? Bisa 50 kali, 100 kali, atau 10 kali lebih gitu ya. Semakin besar semakin bagus gitu. Maka kalau dia jauh lebih besar, persamaan menjadi ideal. Ya. Oke. Oke, jadi maksudnya ini ya. Jika ini jauh lebih besar pada 1, maka otomatis apa? Penguatan closed loop menjadi penguatan closed loop persamaan ideal, dan juga persamaan kita nih jadi tidak, kita perhatikannya nggak ada anol lagi kan di sini. Anolnya hilang gitu ya. Penguatan closed loop bilang, sehingga rangkaian kita yang kita buat ini jauh lebih besar pada 1 itu menjadi lebih stabil gitu ya, jadi lebih stabil, kemudian tidak terpengaruh oleh anol. Karena anol ini bisa saja karena pengaruh suhu dia bisa menjadi naik turun gitu, bisa turun ya. Aduh, gitu. Itu keuntungannya jika kita buat
ini jauh lebih besar dari 1 menjadi ideal atau mendekati ideal. Oke, sekarang kita coba ya bermain-main. Jadi, aduh, sorry. Oke, jadi misalkan kita tahu bahwa ini adalah VN, misalkan VN ya. Ini VOUT-nya, ini adalah RD, maka kita bisa tahu bahwa VOUT itu adalah min GM RD kali per VN sama dengan min GM RD. Jadi ini rangkaian common source. Rangkaian common source. Seperti ini pembuatannya. Kalau ini saya koneksikan ke sebuah op-amp dengan konfigurasi seperti ini, misalkan ya. Ini ke sini. RD, ini kemudian VIN-nya. Ini VOUT. Oke, kira-kira bagaimana persamaan VOUT-nya? Ini sebenarnya rangkaian ini nggak ada manfaatnya ya. Ini cuma hanya untuk mencoba kemampuan analisa kita aja. Ya, kita bisa tahu bahwa ini misalkan X ya. Maka Vx itu ya, lihat ini VOUT ya, Vx berarti ya. Maksud saya VOUT tegangan di sini itu kan adalah ini. VOUT ini kali VN kan gitu ya. Berarti kalau ini adalah Vx berarti sama aja. Inputnya berarti VOUT kan ya. VOUT dikali min JM RD. Kan gitu kan. Nah, tapi karena dia ideal ya. Ideal, kalau ideal berarti penguatannya tak terhingga, hambatan inputnya outputnya tak terhingga, terus hambatan R inputnya tak terhingga, R outnya sama dengan 0 ya. Maka kita bisa tahu bahwa Vin sama dengan Vx. Ya kan? Akibatnya apa? Ini kita masukkan ke sini, berarti Vin itu V ini ya. Vin sama dengan Vout dikali min GM kali RD. Maka transfer functionnya, bukan transfer function, penguatan closed loopnya itu adalah min 1 per GM RD. Gitu ya. Oke, ini kan rangkaiannya mirip-mirip seperti penguatan non-inverting tadi ya, yang kayak gini. Yang seperti ini. Ya, mirip kan. Cuman yang membedakan ini umpan baliknya kita berikan pada inputan transistor MOSFET ya, common source, sedangkan ini berupa pembagi resistor. Tapi coba kalian perhatikan ini VIN-nya pada negatif, sedangkan ini VIN-nya pada positif. Kita umpan baliknya kita berikan pada positif, ini umpan baliknya kita berikan pada negatif. Loh, kenapa? Kok ini positif, ini negatif? Ya, karena seperti ini. Karena rangkaian ini, kita perhatikan rangkaian ini ya, itu penguatan closed loop-nya itu ada negatifnya. Berarti keluarannya adalah negatif dari inputan. Kan gitu kan? Terbalik gitu ya. Keluarannya adalah terbalik dari VIN kan berarti. Karena penguatannya adalah negatif. Nah, sehingga ini harus kita berikan pada yang positif. Gitu. Inputannya negatif, dia positif, sehingga closed loop umpan baliknya mengurangi dari inputan. Nah, sedangkan yang ini ya, ini inputannya pada positif, maka ini umpan baliknya harus kita berikan pada yang negatif. Gitu. Jadi dia mengurangi yang inputan. Sehingga rangkaian keluarannya nanti itu tidak kalau kalian belajar umpan balik itu tidak terjadi osilasi. Ya. Lihat ini keluarannya adalah karena ini hanya pembagi tegangan, otomatis besarannya sama dengan besaran VOUT kan.
gitu. Nah, ini karena ini positif, sehingga ini harus kita berikan pada negatif. Sedangkan ini inputnya kan keluaran Vout-nya ini akan dibalikkan, keluar dari Vx ini terbalik dari inputan, ya, terbalik dari inputan, sehingga kita kasih aja ke positif. Kenapa? Karena udah membalik dia. Karena dia udah inverting ya, jadi dia tidak perlu kita balik lagi gitu ya. Sehingga kita berikan pada yang positif. Sedangkan ini, ya, karena dia tidak membalik, maka kita berikan pada inputan yang inverting. Tujuannya apa ya? Karena umpan balik itu, kalau kalian belajar kontrol ya, kontrol kan seperti ini ya. Nah, umpan balik ini kan, nah ini kan kurangi kan, inputan dikurangi output kan gitu ya, sehingga nanti tidak terjadi osilasi. Basic umpan balik supaya dia stabil ya.